Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah alladzi hadana lidinina al-islamil mubin wa anara lana as-siratal mustaqim wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tsumma amma ba'd. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan taufik, inayah dan maunah dari Allah kepada kita semua, pagi hari ini kita dimudahkan untuk melanjutkan kajian ba'da salat subuh ini, yang insyaallah saya pilih hari ini membahas tafsir surat Al-Fil, surah yang sering dibaca ya oleh kita di sini. Imam-imam sering membacanya, meskipun saya pernah menyampaikan sebelumnya tentang tafsir surat Al-Fil, tapi untuk ba'da subuh ini baru ini saya sampaikan. Saya pernah menyampaikan pada malam hari kajian tempo hari ya, Rabu malam. Kita lihat surat Al-Fil lebih dahulu. Ini ayat yang sering dibaca, paling enggak di rakaat kedua. Kalau imam di sini baca, kadang sholat subuh, maghrib, isya, itu sering dibaca surah Al-Fil ya. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Surah Allah. Alam taro, tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana telah berbuat Tuhanmu terhadap pasukan bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah Allah Tuhanmu telah menjadikan perencanaan jahat, tipu daya mereka pasukan bergajah itu menjadi gagal, sia-sia. Wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan bentuknya kegagalan mereka menghancurkan Ka'bah itu adalah Allah mengirimkan kepada mereka burung yang datang bergerombol secara berbondong-bondong ya. Burung datangnya begitu banyak jumlahnya, bergerombol-gerombol. Tarmihim bihijaratin min sijil, masing-masing burung itu membawa batu yang dilemparkan, yang batu itu dari neraka sijil, batu neraka ini ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka yang terjadi akhirnya adalah Allah jadikan mereka semua pasukan bergajah itu ka'asfim ma'kul, seperti daun kering yang sudah siap untuk disantap oleh serangga, binatang kecil ya. Faja'alahumullahu kawaraqi zara'i akalathu ad-dawab
wadasatu. Jadi itu artinya Allah jadikan mereka yang tadinya besar, pasukan bergajah, tentara yang kuat, keadaan mereka setelah dilempar batu yang dikirim melalui burung yang turun berbondong-bondong, ya. Ababil itu bukan nama burung, bukan burung ababil. Tapi kita sudah biasa nyebutnya burung ababil. Maksudnya adalah burung yang turun bergerombol-gerombol, jumlahnya banyak, ababil. Lalu mereka yang tadinya kuat dan besar itu tiba-tiba seperti daun kering yang siap disantap, dimakan, bukan oleh kita, oleh binatang serangga kecil yang makin lama mereka akan makin hancur. Suratul Fil Makkiyah. Surat Fil ini surat Makkiyah, ya. Karena ia diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah. Kalau menurut urutan surah dalam Al-Quran ini, dia adalah surah yang ke berapa ini? 105. Surat yang ke-105. Tapi kalau menurut asbabun nuzul, sebab turunnya surah, dia hitungannya surah yang ke-19. Sebelumnya turun surat Al-Ma'un, Al-Kafirun, lalu kemudian turun surat Al-Fil ini. Nanti turun surah berikutnya, surah Al-Falaq, An-Nas, ya. Itu secara asbabun nuzul, secara sebab turunnya. Wahiyya tatahaddath an hadithatin gharibatin ajibah mustafidhah asy-syahrah. Surat ini turun dengan sebab ia menceritakan kejadian yang luar biasa, betul-betul di luar nalar manusia, dan kisah ini menjadi sangat terkenal. Kanat ihda irhasat an-nubuwah. Ini sekaligus surah yang membuktikan bahwa kekuatan para nabi itu bukan kekuatan biasa. Kekuatan mereka dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa hiya qissatu ashabul fil hina qasadu hadmal Ka'bah al-musyarrafah. Inilah kisah ashabul fil ketika mereka bermaksud hendak menghancurkan Ka'bah yang dimuliakan, fil baladil haram, di tanah haram, fa ahlakahumullahu wa dammarahum. Lalu Allah menghancurkan mereka, membinasakan mereka, wa radda kaidahum fi nuhurihim, dan Allah jadikan tipu daya mereka, rencana jahat mereka tersebut menjadi gagal total, sia-sia, mereka malah menjadi terbunuh. Wa hamma baitahul atiq, Allah melindungi rumahnya yang suci tersebut, min tasallutihim wa tughyanihim, dari kekuasaan, dari jajahan dan kangkangan ataupun upaya mereka menguasai, mengendalikan Ka'bah tersebut. Wa ja'alahum ibratan liman ya'tabir. Lalu Allah jadikan peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi kita yang bisa mengambil banyak pelajaran dari peristiwa semacam itu. Tatahaddath as-surah al-karimah an fi'lillahil azim al-ajib fi ashabil fil. Surah ini menceritakan tentang juga bagaimana perbuatan Allah. Jadi Allah bersikap, Allah melakukan sesuatu terhadap tentara bergajah ini, ya, menjadikan mereka menjadi makhluk yang tidak ada apa-apanya, dan mereka dijatuhkan oleh makhluk lain yang Allah jadikan sebagai alatnya
dan makhluk itu adalah makhluk yang lemah, yang kecil. Faqad arsalallahu alaihim ad'afa makhluqatin wa hiya at-tairul. Ya. Allah hancurkan mereka dengan makhluk yang kecil, yaitu burung. Al-muntashirah fawqa ru'usihim, yang terbang di atas kepala mereka, jama'atin berkelompok-kelompok, berjamaah, itu gitu. Jadi ababil itu artinya berkelompok-kelompok, artinya jama'atin, itu arti ababil. Wa hiya tahmilu fi arjuliha wa manaqiriha hijaratan saghiratan. Masing-masing burung itu membawa batu di kedua tangannya dan di paruhnya. Jadi masing-masing burung itu bawa 3 batu. Walakinnaha ashaddu fatkan wa tadmiran minar rasasat al-qatilah. Tapi batu yang diturunkan oleh burung itu, dibawa oleh burung itu untuk ditimpakan kepada orang-orang ashabul fil itu, pasukan bergajah, itu batu yang sifat membunuhnya, sifat menghancurkannya itu melebihi peluru. Kalau peluru cuma tembak orang mati, sudah. Ini membuat badan manusia itu hancur. Macam kita bilang senjata kimia. Kira-kira begitulah, senjata kimia, senjata biologi yang kalau kena bukan hanya dia jatuh mati, badannya masih utuh, ini tidak, hancur badannya. Hatta ahlakahumullahu wa abadahum an akhirihim wa kana dzalikal hadath at-tarihi alham. Sampai semua yang ada di situ Allah hancurkan, dan ini menjadi pengetahuan sejarah yang istimewa, yang biasa dipelajari, diketahui oleh banyak, termasuk orang-orang kafir sekalipun. Fil 'am alladhi wulida fihi fakhrul kainat Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi, sanah 570 miladiyah. Peristiwa itu terjadi, tidak berapa lama kemudian lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di peristiwa itu terjadi pada tahun kelahiran Nabi, tahun 570 Masehi sekian. Ya, bisa 571, 572, 570-an. Wa kana min a'dhamil irhasat adalah ala risalati nabiyyina al-karim. Dan ini merupakan peristiwa besar yang menunjukkan mukjizat kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengaruh keberadaan beliau itu luar biasa. Ya. Kita dalami sedikit. Surat ini turun anna, bahwasanya Abrahah al-Ashram Malik al-Yaman, ada sosok raja di Yaman namanya Abrahah. Abrahah al-Ashram. Bana kanisah azimah bi Son'a. Dia membangun sebuah gereja besar di Son'a. Itu ibu kota Yaman sampai sekarang. Son'a itu ibu kota Yaman. Wa arada an yusarrifa ilaiha hujjajal Arab. Dia bermaksud membangun gereja besar itu di Son'a untuk membuat orang-orang Arab yang biasa berhaji datang ke Mekah tertarik untuk datang ke sana, ke Son'a. Jadi pindah ke Son'a, tidak lagi ke Ka'bah ibadahnya. Wa zayyanaha birrakham wal jauhar al-murassah. Dia hiasi gerejanya itu dengan permata, dengan batu-batu intan, ya, yang indah, untuk membuat orang tertarik datang ke sana. Wa ja'ala fiha salban min adz-dzahab wal fiddah. Dan dia membuat di sana beberapa salib. Ada yang besar, ada yang kecil.
terbuat dari emas dan perak. Wa kataba ilan Najasyi Malik al-Habasyah, dan Raja Abraha ini sempat menuliskan surat ya, ke pemimpin yang lebih tinggi darinya dalam kepemimpinan Nasrani, ke Raja Najasyi, Raja Habasyah di ya, kalau sekarang ada yang menyebutnya sekitar itulah Eritrea, ya, dekat Ethiopia. Inni qad banaitu laka kanisah. Abraham memberitahu kepada rajanya, bukan raja, dia sendiri raja di Yaman, tapi dia punya atasan lagi, ya, pemimpin agama Nasrani waktu itu di Najasyah. Ya. Dia kata dalam surat itu dikatakan, aku telah membangun sebuah gereja lam yubna mithluha limalikin qablak, yang gereja itu belum pernah dibuat gereja sehebat itu, seindah itu sebelum engkau, wahai raja Najasyi. Walastu ardo hatta usarrifan nas an haji baitillahil haram ilaiha, karena aku tidak rela dalam kepemimpinanku, kata Abraha, sampai orang-orang yang beribadah itu meninggalkan Ka'bah, beribadahnya ke sini, mestinya ke tempat ini. Tujuannya biar pengalihan. Ingat, sama-sama beribadah kepada Allah. Abraha juga ibadahnya kepada Allah. Dia adalah raja agama Nasrani. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lebih jauh diterangkan, Abraha ini asalnya adalah salah satu dari dua orang panglima yang dikirim oleh Raja Najasyi ini untuk membela umat Nasrani yang dizalimi oleh raja yang menyembah berhala di Yaman sebelumnya. Itu yang disebut dengan kisah Ashabul Ukhdud. 20.000 orang umat Nasrani yang ahlul haq, ya, Nasrani yang benar ini, yang la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah, yang meyakini tiada Tuhan selain Allah, Nabi Isa adalah utusan Allah. Saat itu 20.000 umat Nasrani dibantai, dibunuh oleh seorang raja, saya lupa namanya. Siapa? Dulmas. Oh iya, betul. Raja itu namanya Zunnuwas. Raja Zunnuwas itu yang membunuh 20.000 orang. Dibuat parit besar, kemudian dibikin parit itu kayu bakar, lalu menjadi terbakar besar. Setiap orang yang ditanya meyakini dia sebagai Tuhan, Zunnuwas ini, atau meyakini tiada Tuhan selain Allah, itu la ilaha illallah, yang menjawab la ilaha illallah masuk ke parit itu. Kesalahan orang-orang itu cuma satu, karena mengatakan la ilaha illallah. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Itu dalam surat Al-Ukhdud, ya, itu dikatakan orang-orang kafir penyembah berhala yang ada di Yaman waktu itu, yang dipimpin oleh Raja Zunnuwas, tidak menyiksa mereka umat Nasrani tersebut kecuali karena sebab mereka mengatakan la ilaha illallah. Mereka tidak mencuri, mereka tidak membuat kriminal, mereka tidak mengambil barang orang. Yang intinya mereka tidak ada kejahatannya sama sekali. Dikriminalisasi kalau bahasa sekarang, dianggap jahat karena ngomong la ilaha illallah. Bayangkan, bicara la ilaha illallah kejahatan pada zaman itu. Itulah yang membuat orang itu pada mati semuanya, 20.000 orang. Ya. Jadi jumlah yang tidak kecil. Ashabul Ukhdud itu. Nah, mereka ini adalah ahli tauhid.
Abraha pun juga begitu sebetulnya. Tapi belakangan ya, karena sudah ada pengaruh ya artinya makin zaman itu sudah berubah. Padahal keimanan orang Nasrani itu masih dianggap benar selama mereka mengakui la ilaha illallah dan Isa itu utusan Allah sampai Nabi Muhammad diutus. Kalau Nabi Muhammad sudah diutus dan beliau sudah menjadi rasul, maka keimanan seperti itu, mengimani bahwa Isa adalah utusan Allah, harus ditinggalkan. Mengimani Injil, walaupun kitab Injil misalnya mereka dapati ada yang benar, harus ditinggalkan. Harus ikut ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lanjut. Raja Abraha ini tadinya adalah orang ahlul haq, orang yang berdiri di atas kebenaran. Cuma dia menyembahnya adalah atau beribadahnya di gereja. Dan dia lihat orang-orang Arab, orang-orang yang berjalan musafir dari Syam ke Yaman, dari Yaman ke Syam bolak-balik itu banyak melewati Jazirah Arab ini, beribadahnya di Ka'bah itu. Nah, dia ingin supaya itu tidak terjadi. Wasami al-Arab bidzalik. Orang-orang Arab sampai tahu juga akhirnya bahwa si Raja Abraha ini punya gereja yang dibangun untuk menandingi Ka'bah. Ya. Singkatnya, pada akhirnya meskipun ada cerita diawali dengan ada salah seorang pemuda Arab mendengar gereja seperti itu dan pemimpinnya berupaya menggiring orang supaya beribadah di situ. Lalu ada anak muda yang nakal di situ, dikencingin gereja itu. Ceritanya ada yang begitu, marah. Kemudian diketahui siapa anak muda ini, anak muda dari Jazirah Arab, maka tambah marah Abraha dan menjadikan itu sebagai trigger, ya, pemicu untuk dia berangkat menghancurkan Ka'bah. Kita lihat di ayat ini Allah mengatakan alam taro, tidakkah engkau wahai Muhammad melihat? Taro asalnya melihat, tapi dalam konteks melihat di sini bukan melihat dengan mata, melihat dengan pengetahuan, dengan hati dan pikiran, bahwa Allah telah berbuat kaifa fa'ala rabbuka, sampai dengan turunnya surat ini dan nantinya surat berikutnya Al-Falaq, An-Nas. Allah belum disebut namanya oleh wahyu ini, oleh Al-Quran. Disebutkan nama Allah itu selalu dengan kalimat Rabb, Rabb. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka, bukan alam taro kaifa fa'ala Allahu, belum. Nama Allah belum dikenal. Penyebutan nama Allah baru diperkenalkan oleh Nabi Muhammad dengan turunnya surat Al-Ikhlas, ya. Bagaimana Tuhanmu berbuat kepada tentara bergajah, Ashabul Fil? Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka menjadi gagal total? Jadi yang Allah lakukan sebetulnya untuk menghancurkan pasukan bergajah itu bukan karena melindungi penduduk Mekah, karena melindungi orang-orang Quraisy, bukan. Karena melindungi Ka'bah. Jadi tempat ibadahnya itu yang dilindungi supaya tidak hancur. Karena kalau saat itu hancur Ka'bah, hari ini kita nggak pergi haji kan gitu. Nah, yang diceritakan dalam surat Al-Fil ini adalah bagaimana akhirnya Allah berbuat sesuatu menolong pendukung Al-Haq walaupun belum ada pemimpinnya, belum, ingat ini, belum ada. Nabi belum ada. Belum ada rombongan umat yang punya kekuatan, katakanlah kalau bahasa sekarang, belum ada organisasi, belum ada kekuatan masyarakat yang dipimpin oleh sosok tokoh yang membuat perlawanan terhadap pasukan bergajah. Belum ada. Jadi betul-betul tangan Allah yang melakukan ini semua.
kegagalan totalnya pasukan bergajah, tangan Allah langsung. Dan Allah kalau berkehendak itu bisa seperti itu. Nggak mesti ada dulu yang berjuang baru ditolong, nggak. Tanpa ada yang berjuang pun kalau Allah kehendaki, dia bisa hancurkan orang-orang yang mendukung kebatilan itu. Nah, jadi untuk kita jadi harus punya keyakinan begitu. Apalagi ada yang menolong, ada yang mendukung, ada yang berjuang untuk menegakkan kebenaran. Logikanya itu lebih sangat mungkin Allah akan menolong orang-orang menegakkan kebenaran itu. Makanya jangan pernah putus asa ya dari berpikir untuk berjuang menegakkan kebenaran ini. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan pernah berduka, jangan pernah bersedih dalam berjuang menegakkan kebenaran menghadapi musuh-musuh itu, orang-orang kafir itu. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Kalau kalian sekarang menderita, kalian susah dalam perjuangan menegakkan kebenaran ini, sepertinya umat ini kalah terus dan capek, lelah, tersiksa, menderita. Ada yang sampai seperti kejadian di Sudan, kejadian di Palestina. Luar biasa kejadian penderitaan itu dialami oleh umat Islam ini. Maka Allah katakan, mereka pun yang kafir itu juga menderita, juga susah. Siang malam juga mereka bangun berpikir tentang bagaimana menghancurkan umat ini. Jadi capek lelah juga mereka. Jangan dikira tidak. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Sementara kalian punya harapan yang tidak mereka punya harapan itu, yaitu harapan surga. Kita punya, mereka tidak punya itu. Karena mereka kalau berperang tujuannya adalah menguasai kembali teritorial, menambah kekuasaan, menambah teritorial. Kalau kita umat Islam tidak, berperang itu iskariman au mutsyahidan. Berperang itu karena ingin hidup merdeka, hidup mulia sebagai sosok umat yang punya harga diri, atau mati. Matinya mati syahid, mati Allah terima sebagai hambanya yang berjuang. Jadi berani mati pasukan umat Islam itu. Kalau mereka perang itu untuk hidup, kalau kita perang untuk mati. Kalaupun bisa menang hidup, ya hidupnya jadi merdeka, jadinya mulia. Hidup mulia atau mati syahid. Jadi kalau didalami, kira-kira Allah berfirman begini, alam yuballighuka, alam yablughuka ya Muhammad wa ta'lam ilman yaqinan ka'annahu musyahid bil ain. Tidakkah sampai berita ini wahai Muhammad kepadamu, dan engkau mengetahui berita ini dengan pengetahuan yang betul-betul meyakinkan dirimu, seolah-olah engkau melihat peristiwa Allah menghancurkan pasukan bergajah ini dengan mata, seolah Nabi menyaksikan langsung. Madza fa'ala rabbukal azim al-kabir al-jalil bi ashabil fil. Apa yang telah Allah perbuat, Allah Tuhanmu yang agung, yang besar, yang mulia, yang tidak ada sifat kekurangannya, bagaimana dia telah berbuat kepada pasukan bergajah. Wa madza jara alaihim min asbabil halak wad dimar. Dan apa yang terjadi pada diri mereka, bentuk kehancuran macam apa, bentuk kebinasaan macam apa yang ada pada mereka. Ya. Wa dzikrul qissati huna litahwifi lil kafaratil musyrikin. Penjelasan Al-Qur'an surat Al-Fil ini tujuannya adalah untuk menakut-nakuti orang kafir musyrikin. Kalau kalian menentang Nabi Muhammad seperti ini, lihat, bukankah pernah terjadi di negeri ini, di Ka'bah ini, pasukan yang datang hendak menghancurkan Ka'bah, Allah jadikan mereka binasa, mereka jadikan mati dalam keadaan mengenaskan, dalam keadaan yang tidak biasa kematian itu. Wal idzan biwuqu'iha ala kaifiyatin ha'ilatin wa hay'atin ajibah. Dan menjadi hal yang membuat mereka mestinya menjadi takut, khawatir terhadap bagaimana caranya bisa terjadi sesuatu yang kuat dan besar itu
menjadi tidak ada apa-apanya ketika berhadapan dengan kekuatan Allah yang maha dahsyat itu. Dalatun ala idhami qudratillahi ta'ala. Inilah hal yang menunjukkan tentang betapa besar, betapa agung kekuasaan Allah itu kalau sudah menentukan. Kalau sudah ditentukan demikian, maka terjadilah kehancuran itu. Ibnu Katsir mengomentari ayat ini mengatakan begini: Hadihi minan ni'am allati imtannallahu biha ala Quraisy. Peristiwa hancurnya pasukan bergajah ini merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy waktu itu. Fima sarrafa anhum min ashabil fil alladzina kanu qad azamu ala hadamil Ka'bah. Ketika Allah menolong mereka dari datangnya pasukan bergajah yang bermaksud menghancurkan Ka'bah. Meskipun bukan tujuan Allah menolong mereka sebetulnya, karena mereka sendiri orang kafir Quraisy ketika Ka'bah mau dihancurkan itu mereka malah lari, bukan dihadapi, bukan. Ya tentara dulu kita di Indonesia misalnya datang Belanda, datang Jepang, datang Inggris dihadapi. Ini tidak, mereka lari ke bukit-bukit, ngumpet. Jadi yang menyelamatkan Ka'bah itu adalah Allah sendiri, itu istilahnya, bukan kekuatan bangsa Arab, bukan orang Arab. Jadi ini juga pelajaran buat kita. Walaupun orang Arab tidak mau menolong ketika kezaliman terjadi di dunia Arab kayak hari ini kita lihat di Palestina, di Sudan. Malah di Sudan yang bikin onar itu adalah Arab sendiri, ya, Emirat Arab. Ya, semua tahu itu sejarahnya. Emirat Arab itu yang membiayai tentara RFS itu, ya, yang kejam kepada umat Islam di sana. Ya meskipun konflik antara tentara dengan pasukan bersenjata sipil. Ya kalau bahasa kita di tanah air itu disebutnya KKB gitulah istilahnya. Tapi dia punya kekuatan besar itu. Nah itu dibantu dananya oleh Emirat. Ya. Dan kalau kita lihat apakah begitu umat Islam, mereka tetap ngakunya Islam sebabnya. Islam tidak pernah mengajarkan kekejaman seperti itu. Itu luar biasa itu. Kekejaman di Sudan itu Pak, satu aja saya sampaikan beritanya ini. Orang itu mau dibunuh, mau ditembak, sebelumnya disuruh gali kuburan. Gali kuburannya sendiri, pakai pacul, pakai apa semua. Sudah kuburannya selesai, dia ditembak masuk ke kuburan itu. Jadi menggali kuburan sendiri. Ya. Nah itu kekejaman yang luar biasa. Nah dengan ayat ini Allah katakan kepada dalam komentar Ibnu Katsir ini mengomentari bahwa inilah pembuktian bahwa Allah yang menolong langsung. Ketika pendukung kebenaran tidak ada sekalipun, kalau Allah ingin menolong kebenaran itu, maka kebenaran itu ditolongnya dengan cara yang di luar pikiran kita manusia. Ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Bayangkan pertolongan Allah itu dengan tiba-tiba mengurus burung. Dari mana burung itu? Orang lain kalau dari sebelahnya Ragunan, sebelahnya apa gitu, banyak binatang keluar semua, ini nggak ada apa-apa. Nah, itu yang luar biasa. Nah, di situ kekuatan yang harus kita yakini bisa ada, dan kita hanya berdoa saja minta kepada Allah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, jadikanlah penggalan yang akan membinasakan mereka. Jadi kalau kita bilang pisaukah atau pedangkah ataukah panahkah, semua yang ada di leher mereka yang akan membuat musuh-musuh Islam ini binasa, hancur. Dan tolong kami dari menghadapi orang-orang kejam semacam itu. Itu ada doanya itu. Jadi kalau menghadapi orang kafir yang sudah kejam begitu, doanya adalah Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, binasakan mereka. Jadikan tangan pembunuhmu, tangan Allah yang berupa pedangkah, berupa senjatakah, berupa apakah, itulah ada di leher orang kafir itu, membuat mereka segera mati.
Nuhur dalam bahasa Arab itu leher. Ya. Kami jadikan engkau ya Allah di depan leher mereka untuk membinasakan mereka. Tapi jangan berdoa kepada orang lagi kondisi damai, jangan. Doa ini si fulan begitu misalnya. Ini dalam perang, dalam kekejaman yang luar biasa. Boleh kita katakan Allahumma inna naj'aluka fi nuri a'daina, katakanlah kepada Zionis Israel, ya, kepada tentara RFS Yaman ini. Bayangkan bentuknya adalah tayuran ababil, burung yang berbondong-bondong yang masing-masing membawa 3 batu itu. Nah, ini dikatakan ya. Wa arsalallahu ala jaisi Abraha al-Ashram tuyuran sudan. Allah kirimkan kepada tentara bergajah itu burung yang hitam. Fi manaqiriha wa azafiriha al-hijarah. Di paruhnya dan di tangannya itu masing-masing membawa batu. Ma'akulli ta'irin salah satu ahjarin, berarti setiap burung membawa 3 batu. Hajar fi manqarah fi manqarihi wa hajaran fi rijlaihi. Ya, 1 batu di paruhnya, 2 batu di kakinya. Ya. Fakan al-hajar, batu yang dilemparkan itu yadkhulu fi ra'sir rajul. Caranya batu yang dilemparkan dari burung itu masuk di kepala, dari atas ini, di kepalanya tentara bergajah tadi, ya. Wa yakhruju min duburihi. Jadi batu itu masuk dari kepala, keluarnya dari duburnya. Jadi tembus begitu. Jadi ini luar biasa dari peluru. Kalau peluru kan di badan, ini tembus depan belakang. Ini tembusnya dari atas sampai dubur. Senjata saja kalau ditembakkan di kepala itu nggak bisa sampai dubur. Berhenti bersarang di sini, di perut, di dada ini. Kecuali dari dekat, kalau dari badan ini bisa tembus ke belakang. Kepala pun kadang-kadang nggak tembus, nyangkut di kepala. Tapi ini batu itu dari kepala bagian atas, orang itu berdiri nembus ke dubur. Jauh itu berarti jaraknya itu 1 meter lebih, itu kira-kira jaraknya. Nah, itu luar biasa azab Allah kepada mereka. Wa yunaffidu minal fil wa yuharrak fil ard. Jadi itu membuat tentara bergajah itu seperti terbakar semuanya. Ya. Fafirru wa halaku fi kulli tariqin wa manhal. Ya. Wa ja'alallahu qissatahum ibratan lil mu'tabirin. Ya. Mereka akhirnya sampai lari tapi tidak bisa terselamatkan. Jadi ini betul-betul luar biasa. Baik, jadi para jemaah sekalian, inilah kisah Ashabul Fil. Jadi kalau dibaca oleh imam, mestinya kita sambil membayangkan, berarti Allah sedang berbicara dengan kita, umat ini, untuk meyakinkan kita jangan pernah merasa Allah tinggalkan kita ketika kita mendukung kebenaran. Kita tidak ada pun Allah bisa menghancurkan mereka, orang kafir itu, apalagi kita ada. Jadi kalau yang bahasa orang sana bilang Allah nggak pernah tidur, Gusti apa nggak pernah sare apa itu bahasa Jawanya, itu begitu. Jadi intinya tidak pernah dibiarkan kita umat ini sampai betul-betul hilang kebenaran. Yang ada kalau misalnya kita lihat kenapa kok kayaknya kalah, kok kayaknya selalu umat ini belum juga muncul ya sifat kemenangannya, itu karena Allah sedang menguji umat ini. Hatta yamizal khabitha minat tayyib, karena Allah sedang menguji kita. Di antara kita ini Allah ingin tahu mana yang imannya emas, mana yang imannya loyang. Sama kuningnya, loyang kuning, emas kuning. Tapi kalau emas dibakar makin bagus. Tapi kalau loyang dibakar hancur, nggak ada apa-apanya. Jadi dibakar. Bakar itu adalah diuji.
Maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi. Allah tidak pernah membiarkan keadaan kalian umat Islam seperti keadaan kalian hari ini, terzalimi luar biasa di dunia, bahkan di Indonesia juga, ya. Seolah-olah belum ada tanda-tanda kemenangan, ya. Tapi kita harus yakin. Khatib Jumat selalu bilang wal aqibatu lil muttaqin. Ingat, Khatib Jumat selalu ngomongnya gitu, ada wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu adalah akhirnya milik kita umat Islam. Jadi sekali lagi, kalau baca surah ini bukan berarti surah ini langsung kita akan menang, bukan. Hati kita, jiwa kita merasa yakin bahwa kita akan dimenangkan oleh Allah. Gitu. Jadi nggak pernah kita rasa putus asa, karena kekuatan tentara bergajah yang besar itu, yang bahkan orang nggak berani ngelawannya, langsung diazab oleh Allah dalam bentuk azab yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dihancurkan oleh makhluk yang lemah, burung kecil bawa batu, tapi bukan batu sembarangan, batu yang ternyata ketajamannya melebihi peluru, kecepatannya juga, karena dari kepala bisa nembus sampai ke dubur, dan membuat orang yang kena itu kemudian mati seperti kena senjata biologis, karena matinya langsung terbakar, ya. Dan terbakarnya sampai membuat mereka seperti disebutkan di sini ka'asfim ma'kul, ya, daun kering yang siap disantap oleh binatang rayap. Rayap lah boleh dibilangnya begitu. Asfim ma'kul itu binatang yang kecil yang akan menyantap itu. Inilah barangkali para jemaah sekalian untuk menambah mudah-mudahan pengetahuan kita dan keimanan kita tentang wahyu Allah ini. Jadi sekali lagi kita diajak untuk lebih memahami bahwa kalau imam baca sholat, kita disuruh menghayati seolah-olah saat itu Allah yang berbicara dengan kita. Allah sampaikan wahyu ini kepada kita, karena Al-Quran ini wahyu Allah, omongan Allah. Jadi kalau imam baca, imam itu seperti mewakili suara Tuhan. Tuhan yang bicara, kita disuruh dengerin. Makanya kita harus dengerin, nggak boleh ada yang sholat itu kan berbicara. Dengerin betul pesan-pesannya. Jika baca Al-Fil, luar biasa ini sebetulnya, ya. Suratnya hanya 5 ayat, tapi isinya luar biasa.